pemirsa Pawarta Jawa TV yang tercinta. Pada hari ini kita akan kembali berbicara mengenai Sultan Agung. Tapi pada kali ini saya tidak akan bicara sendiri, tapi akan berbicara bersama seorang novelis tersohor dari kota Yogyakarta. Beliau adalah Mas Budi Sarjono yang semula memakai nama Agnes Yani Sarjono. Para pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa Mas Budi Sarjono ini merupakan salah satu novelis dan salah satu karyanya yang berbicara secara panjang lebar mengenai Sultan Agung, yakni novelnya yang menggunakan bahasa Jawa dengan judul Perahu Layar ing Kaliyopak. Baiklah, kita temui Mas Budi Sarjono, salah seorang novelis dari Yogyakarta. Selamat siang Mas Budi. Halo, selamat siang. Begini Mas Budi, kami dari Pawarta Jawa TV mau ngobrol sejenak sama Mas Budi mengenai salah satu novel Perahu Layar ing Kaliyopak yang disitu berbicara mengenai Sultan Agung. Tapi sebelum kita bicara tentang itu, mungkin Mas Budi bisa menjelaskan pada pemirsa proses kreatif Mas Budi, biar para pemirsa mengetahui jauh tentang Mas Budi. Gini ya, novel Perahu Layar ing Kaliyopak ini kan bahasa Jawa, Mas Bintala ya. Sementara saya latar belakangnya kan pengarang bahasa Indonesia. Nah, saya dioyak-oyak teman atau diminta teman-teman dari sastra Jawa, buat masuk ke sastra Jawa. Ini godaan tapi tantangan. Seperti sifat pengarang kan, kalau ditantang itu kudu wani itu ya. Nah, saya memberanikan diri itu. Ketika pertama Dinas Kebudayaan DIY itu bikin lomba novel bahasa Jawa tahun 2017, saya ikut. Novel saya berjudul Perahu Layar ing Kalijodo, masuk nominasi. Nah, ini sudah membuat saya pede banget ya. Lalu saya bikin cerkak-cerkak di Mekarsari, dimuat. Ini juga semakin saya yakin bahwa dari Indonesia ke Jawa itu tidak mengalami kesulitan. Tahun 2018 kembali Dinas Kebudayaan DIY mengadakan lomba novel bahasa Jawa. Nah, ini temanya khusus, tema tentang kemaritiman. Tema umumnya kalau nggak salah Laut Selatan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat DIY. Ini kan menarik. Ya. Menariknya apa? Menariknya itu selama ini masyarakat DIY itu tidak menganggap Laut Selatan itu sebagai sawah padang yang bagus. Mereka hanya menganggap bahwa Laut Kidul itu tempatnya Roro Kidul, angker, lalu pada takut gitu kan. Nah, saya tertantang itu. Saya tertantang, lalu sekilas saya ingat Sultan Agung. Raja Mataram pertama yang sadar tentang kemaritiman itu Sultan Agung. Buktinya apa? Buktinya beliau itu menggagas adanya Segoro Anaan yang sekarang namanya Segoro Yoso itu kan. Nah, ini kan kesadaran Sultan Agung untuk melatih para prajurit Mataram supaya menjadi prajurit maritim yang tangguh. Sebab kalau kita tengok ke belakang, 2 kali kegagalan Sultan Agung menyerang Batavia itu kan kelemahan pada prajurit maritim. Ya kan? Dari Mataram ke Batavia lewat Laut Utara, itu mereka sebelum sampai ke Batavia sudah dihancurkan di pantai utara sebagian prajuritnya. Sementara yang di darat dengan mudah dipatahkan di tengah jalan. Nah, itu tadi kegagalan
pasukan Mataram ketika menggempur Batavia ini kan patut dipertanyakan, Iya. kenapa kalah, gitu kan? Ya pertama, Mataram tidak punya pasukan maritim yang kuat. Di darat, ketika mau berangkat ke Batavia itu juga sudah lumbung padinya dibakar di Cirebon, di Majalengka dan segala macam. Itu kelemahan-kelemahan Mataram itu kan. Justru itulah karena lalu Sultan Agung itu punya gagasan untuk membangun Segoro Anakan yang selanjutnya diberi nama Segoro Yoso itu. Ya, bentar Mas Budi. Ini para pemirsa, ada sesuatu yang menarik di sini disebutkan dengan Segoro Yoso. Tapi sebelum kita berlanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, Segoro Yoso itu kan ada pendapat yang tidak diketahui oleh orang. Itu sebenarnya kan untuk penggemblengan pasukan Mataram supaya menjadi angkatan laut. Iya. Bahkan Sultan Agung kan mengundang seorang kapten dari Portugis untuk melatih. Tapi supaya Belanda tidak tahu, lalu dimunculkan mitos bahwa Segoro Yoso itu tempat pertemuan antara Sultan Agung dan Nyi Roro Kidul. Iya. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Orang hanya mengetahui bahwa Segoro Yoso itu tempat kelangenan Sultan Agung dengan Nyi Roro Kidul. Iya. Padahal aslinya itu kan untuk melatih para maritim Mataram supaya tangguh. Iya, gitu iya. ya. Ya memang sayang sekali ya bahwa Mataram belum punya pasukan maritim yang kuat. Sultan Agung sudah meninggal. Iya. Lalu diganti Amangkurat putranya, dan itu tidak dilanjutkan misi-misi Sultan Agung tentang pembentukan pasukan maritim Mataram tidak dilanjutkan. Iya. Justru dilanjutkan mitos tadi, mitos bahwa Segoro Yoso itu tempat pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Iya. Lalu di sana kan dibangun semacam gazebo segala macam. Tapi untuk pertemuan Amangkurat satu dengan para selirnya, ini yang mulai di situ kesalahan Amangkurat ketika menggarap Segoro Yoso. Iya. Pinjam sebentar Mas Budi bukunya. Nah, ini salah satu karya dari Mas Budi Sarjono yang berjudul novel bahasa Jawa Prawalayar ing Kaliopak. Nah, ini penerbitnya Dayu Litera. Nah, mungkin dari buku ini bukan hanya mengisahkan mengenai Sultan Agung, tetapi juga mengisahkan mengenai sekilas kisah. Mungkin tadi sudah disinggung, tapi sekarang mungkin Mas Budi bisa menjelaskan mengenai nilai-nilai edukatif yang ada di dalam buku ini. Mungkin nilai-nilai yang bersifat filosofis yang ada di dalam buku ini dan bisa memberikan inspirasi pada kaum muda semuanya. Novel ini kan lewat riset ya, Mas. Iya. Jadi saya mulai riset ini dari Cilacap, di sekitar Teluk Penyu itu, kehidupan para nelayan ya. Terus dari nelayan di Depok, Gelagah, Parangtritis, di Pantai Gesing, sampai di Sadeng gitu ya. Saya apa? Kok risetnya sampai di sana itu untuk mengambil spirit kemaritiman. Nah ternyata mereka itu bisa hidup dari Laut Selatan. Nah kenapa orang-orang diem lah tidak ada yang hidup dari Laut Selatan gitu. Maka saya beri contoh di sini ada seorang penjual seafood di Parangdok. Itu bisa hidup dari warungnya karena dia tidak pulaan. Jadi tiap malam dia menjual ikan di Laut Selatan, dijual dengan harga cukup mahal. Nah dia bisa hidup. Lalu saya beri contoh juga bahwa di Pleret itu ada warung wader. Jadi begini contohnya, kalau parit saja bisa menghidupi orang penjual warung wader, kenapa lo tidak? Ya, jadi intinya itu bahwa semangat kemaritiman Sultan Agung harus dilanjutkan.
Iya, iya. Ya, Laut Kidul itu bukan tempat angker ya, itu rezeki yang melimpah-ruah. Nah, orang-orang Pangandaran kan ngambilnya laut ikannya dari laut selatan. Orang Cilacap ambilnya dari laut selatan. Sementara kita hanya jadi penonton. Iya, iya. Nah ini semangat novel ini sebenarnya membangkitkan semangat orang di DIY terutama ya untuk melihat laut selatan sebagai ladang empuk untuk mencari rezeki, untuk rekreasi, untuk segala macam. Jadi jangan dianggap bahwa sana itu angker lalu tidak boleh didekati. Oh tempatnya nyoror itu harus dihormati. Ya kita menghormati laut, menghormati alam. Tapi jangan lupa ini sumber rezeki yang melimpah. Terakhir Mas Budi, Ya. dari sekian banyak panjang lebar penjelasan dari Mas Budi, mungkin ada satu kesimpulan yang bisa Mas Budi sampaikan pada pemirsa. Silakan Mas Budi. Saya setuju sekali bahwa kita masyarakat DIY itu melanjutkan spirit Sultan Agung tentang kemaritiman. Iya. Jangan memandang Laut Kidul itu sebagai tempat yang angker, tapi pandanglah bahwa Laut Kidul itu sumber rezeki, sawah ladang bagi masyarakat DIY untuk mengeruk rezeki sebanyak mungkin. Iya. Itu dimungkinkan. Ya. Jadi marilah kita cintai Laut Selatan, lengkap dengan isinya, lengkap dengan misinya, dan kita menghargai karya Sang Pencipta. Bahwa Laut Selatan adalah anugerah yang terbesar bagi masyarakat DIY.